Dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahmi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku karya Jan Gelman Taylor berjudul The Social World of Batavia, Europeans and Eurasians in Colonial Belanda. Fokus review saya adalah pada bab 2, Growth of Settlement Society, dan bab 3, The Web of Colonial Society in the 18th Century. Ringkasan bab 2, Growth of Settlement Society. Pada bab ini, Taylor menjelaskan bagaimana masyarakat kolonial Batavia mulai terbentuk sejak pertengahan abad ke-17. VOC mengatur ketat perkawinan, tempat tinggal, dan interaksi sosial, sehingga terbentuk komunitas Eurasia dan Kriole. Sumber kekayaan utama adalah karir dalam VOC, sebab gaji kecil hanya bisa ditutup dengan sukses dengan akses perdagangan pribadi di level tinggi. Elit kolonial terbentuk melalui perkawinan dengan perempuan Asia maupun Eurasia sebagai penghubung penting dalam jaringan politik dan sosial. Kehidupan sehari-hari menunjukkan pertukaran budaya. Orang Eropa banyak mengadopsi bahasa dan kebiasaan lokal, sementara orang Asia mengadopsi nama, agama, dan gaya hidup Eropa. Menjelang akhir abad ke-17, sebagian elit mulai menetap permanen di Jawa, membangun perkebunan, dan menikmati hidup bergaya bangsawan. Ringkasan bab 3, The Web of Colonial Society in the 18th Century. Memasuki abad ke-18, Batavia berkembang pesat namun juga menghadapi masalah besar. Kota diguncang wabah penyakit mematikan, sehingga banyak elit pindah ke villa pedesaan, menciptakan budaya Eurasia yang khas di luar tembok kota. Pertumbuhan perkebunan menghadirkan budak dari Bali, Makassar, India, dan berbagai daerah lain, sehingga budaya masyarakat semakin beragam. Struktur keluarga kolonial bergeser, kekuasaan biasanya diteruskan kepada menantu laki-laki, sehingga perempuan berperan penting menjaga jaringan sosial politik. Status Eropa makin kompleks, meliputi orang Belanda, Kriole, hingga Eurasia yang diakui secara hukum, meskipun diskriminasi tetap ada. Akhirnya, masyarakat Batavia berkembang berbeda dari Belanda. Ia menjadi masyarakat mestizo yang multibahasa, sekuler, dan penuh pengaruh Asia. Menurut saya, dua bab ini menegaskan bahwa sejarah kolonial tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang politik dan ekonomi VOC, tapi juga dari sisi interaksi sosial. Taylor menunjukkan bahwa perempuan, baik Asia maupun Eurasia, bukan sekedar figur domestik, tetapi aktor kunci dalam pembentukan elit kolonial. Selain itu, konsep mestizokultur yang dijelaskan sangat penting untuk memahami bahwa kolonialisme menghasilkan identitas hibrida yang berbeda dari masyarakat Eropa maupun pribumi murni. Namun, buku ini lebih banyak membahas elit, kehidupan rakyat kecil, budak, atau perempuan non-elit yang hanya terlihat sekilas. Ini membuka peluang penelitian lebih lanjut agar gambaran sosial lebih lengkap. Dari membaca bab ini, saya belajar bahwa sejarah Batavia bukan hanya cerita tentang VOC, tapi juga tentang pencampuran budaya dan kehidupan sehari-hari orang-orang biasa. Saya semakin sadar bahwa kolonialisme tidak hanya meninggalkan warisan politik dan ekonomi, tetapi juga pola sosial yang kompleks dari perkawinan campuran, status hukum, hingga gaya hidup hibrida. Sebagai mahasiswa sejarah, hal ini mengingatkan saya untuk selalu melihat kolonialisme dari perspektif sosial budaya, bukan hanya narasi penjajah dan yang dijajah. Demikian review singkat saya atas bab 2 dan bab 3 dari buku The Social World of Batavia. Buku ini sangat penting karena membuka wawasan baru tentang kehidupan sosial kolonial khususnya di Batavia. Semoga review ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.